فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, untuk masalah imam qiyamul lail Ramadan tadi anak sudah musyawarah dengan para murid semua. Insyaallah sudah tersusun nama-nama, malam pertama siapa dan siapa, kedua siapa dan seterusnya hingga 30 hari. Nanti insyaallah anak tulis ulang pakai laptop dan di print, nanti boleh dibagi ke bapak-bapak untuk dilihat apakah ada yang perlu dirubah atau apa. Insya Allah nanti ditulis di rumah. Baik, kita lanjutkan pembahasan yaitu di muka surat 80 dari Kitabul Adab. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala ad-darsul hadiyah asyar, pelajaran yang ke-11. Wa minal adabi ma'as sighar. Ini baik. Termasuk dari adab bersama anak kecil, adab kepada anak kecil, yaitu antub'idahum amma yadurruhum. Engkau menjauhkan mereka dari perkara yang membahayakan mereka. Bahaya bukan dari sudut pandang anak-anak. Anak-anak mungkin belum paham, ilmu belum cukup atau akal belum sampai. Tetapi dilihat dari dalil-dalil dan dilihat dari pengalaman orang tua, sehingga namanya orang tua akan memperbaiki anak, melindungi anak, dan seterusnya. Walaupun anak mungkin menganggap ini baik, kenapa saya dilarang? Saya pengen seperti itu, hero parkir ke parkur, tak tahu istilah cara bacanya. Boleh pusing-pusing, boleh lompat-lompat. Nah, orang tua tengok, engkau lain, tulang dia kuat, tulang engkau masih lembut, jangan ikut-ikutan, dan seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengambil tamratan min tamris shadaqah, satu butir dari kurma-kurma sedekah. Tamr ini ismul jins, boleh jadi jamak. Nah, tamrah tak marbutohnya menunjukkan apa? Menunjukkan bilangan satu, sebutir dari kurma sedekah. Yang paling kecil mana? Firdaus ada? Firdaus. Hasan bin Ali itu putra siapa? Hasan bin Ali anak siapa? Ayo, betul. Berarti Hasan bin Ali punya datuk siapa? Utsman. Ayo Rasulullah tayyib. Karena apa? Ibunya adalah putri Rasulullah. Faja'alaha fi. Kemudian dia meletakkan kurma itu di dalam mulutnya. Namanya anak kan, oh ini manis, sedap. Anak jelas suka gula-gula, suka permen, suka kalau yang di Arab ya suka kurma dan seterusnya. Kita yang di Jawa tak paham, guli pun masuk, wah bahaya, kelereng masuk, asal masuk, bahaya. Orang tua tahu, anak tak paham. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kih, yaitu apa? Buang, kih. Irmi biha, lemparkan itu, ya baling itu. Ama alimta, ama di sini ada hamzah istifhamiyah dan ma nafiyah. Apakah engkau tidak tahu? Anna la naqulus shadaqah, bahwasanya kita ini tidak memakan sedekah, yaitu Nabi dan ahlul baitnya tidak memakan sedekah. Tayyib. Muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, ini menunjukkan bahwasanya anak itu walaupun belum balik, tetap dia itu diajari untuk menjauhi perkara-perkara yang mungkar, dan juga sebagaimana dia diajari untuk menjalankan
perintah-perintah Allah seperti sholat, walaupun belum balik, tetap diperintahkan untuk sholat. Sejak bila anak diperintahkan untuk sholat? Ya, iya, umur 7 tahun. Padahal belum wajib itu. Bagaimana kalau 3, 4, 5 tahun? Nah, diajak ke masjid seperti yang dilakukan oleh Nabi, membawa Umaymah, membawa siapa itu? Ummu Khalid, cucunya yang masih kecil sekali. Demikian pula sebagian sahabiat membawa anaknya yang masih sangat kecil, membawa bayi ke masjid, biar terbiasa dengan lingkungan yang baik. Mulai diajari sholat ketika usia 7 tahun. Nah, kalau sudah usia berapa boleh dipukul? 10 tahun. Padahal sudah balik belum? Jelas belum. Baik. Tapi ini untuk pendidikan. Nah, demikian pula yang haram-haram. Jangan menunggu dia balik. Sudah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun minum khamar saja dibiarkan. Oh, nanti hancur otaknya istilahnya. Akalnya rusak. Harus dijauhkan dari yang haram-haram tadi. Baik. Sambil diajari perlahan-lahan dan ternyata dia sudah berakal, buktinya mampu memahami masalah ini ketika diberitahu, dan Nabi memberitahu alasannya, bukan sekedar disuruh membuang, tapi diberitahu alasannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya kita tidak boleh memakan sedekah? Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dan lain-lain yang menceritakan ini Hasan cerita ke para tabi'in, saya pernah masuk ke masjid. Ketika itu saya mengambil satu butir kurma, masuk ke mulut, langsung Rasulullah melarang saya dan mengatakan begini-begini. Jadi Al Hasan sudah paham, walaupun belum besar sangat, tapi sudah paham. Diajari yang seperti itu. Nah, ini adalah pendidikan untuk kita sebagai orang tua. Anak sejak kecil dilatih yang baik-baik, menjauh dari yang buruk-buruk. Bahayanya adalah kalau belum dilatih menjauhi yang haram, tapi akalnya pandai, tapi orang tuanya cuai, boleh jadi malah jadi terlambat nanti pendidikannya, malah boleh jadi akan menimbulkan bahaya di jalan-jalan, seperti yang dulu di Damat ada anak-anak gadis masih kecil, mungkin usia berapa ya, 6 tahun 7 tahun, tapi orang Arab kan cepat membesar, memang cepat cantik. 17 tahun kawin itu dianggap itu sudah terlambat. Nah, makanya 11 tahun sudah banyak beratur orang-orang untuk merisik, melamar. Biasa di Damat macam itu. Nah, ini 6 tahun 7 tahun wajah sudah cantik. Nah, ketika teman anak memberitahu tajal babi, pakailah jilbab. Pandai dia jawab, ana shaghirah katanya. Ya, engkau sudah tahu jawabnya, tapi walaupun engkau kecil, boleh jadi ada pedofil, orang-orang yang mungkin akan terfitnah, mungkin menangkap engkau atau mungkin menangkap saudarimu atau siapa, karena sudah muncul fitnah. Makanya ketika ditanyakan pada para ulama, sejak usia berapa anak perempuan itu disuruh menutup aurat, yaitu idza dhaharat mafatinuha, jika alat-alat fitnahnya sudah mulai nampak cantik, orang mulai terfitnah. Nah, itu ketika itulah sudah harus auratnya ditutup. Ada yang usia 6 tahun itu sudah terjadi perebutan, yaitu anak buah anak ketika di kampung-kampung sana. Padahal baru 6 tahun, 5 tahun, tapi jelas wajah sudah cantik, sudah handsome. Tahu-tahu anak buah anak yang perempuan baru 6 tahun, ini sudah cantik. Oh, langsung lah yang lain-lain yang laki-laki sudah pada berdekatan. Aku aja. Enggak, aku aja. Pakai bahasa Jawa. Sudah sudah boleh menggoda. Sayangnya ibunya ya awam, susah dibagi tahu. Nah, ini membahayakan. Sejak kecil harus dilatih untuk menjauh dari perkara yang membahayakan. Ada juga dulu di Pondok Lama di Indonesia, anaknya memakai pakaian yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Kita kasih tahu, ini haram, dia belum balik. Yang jadi masalah bukan belum baliknya, tapi harus dilatih agar kalau sudah balik sudah terbiasa untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Boleh jadi sudah balik malah sudah jadi samseng, sudah berani melawan orang tua karena badan besar, bahaya. Nah, sebelum balik, sebelum lagi mumpung rotan itu belum lagi keras, masih mudah untuk kita lenturkan, dilatih. Kalau sudah terlanjur keras, tangan kita yang patah malah susah nanti. Jadi sejak kecil sudah dilatih sedikit demi sedikit, tentunya jangan sampai malah dianya yang patah. Dilatih perlahan-lahan menjauhi yang haram, menjalankan ketaatan.
Tapi jangan sampai dipaksa yang justru menimbulkan bahaya. Karena ada di kalangan ibu-ibu di Indonesia itu masih bayi anaknya, masih belum 2 tahun. Tapi apa, dilatih untuk tidak memakai kipas, padahal sudah kepanasan, sudah wajah pucat, sudah karena cuaca sangat panas di ruangan yang banyak ummahat. Anak tak tahu, dibagi tahu orang rumah. Nah, kasihan kita dikasih kipas, tapi bilang tak ya kipas biar terlatih. Masih bayi gimana dilatih dengan udara yang kurang, kasihan. Dia belum paham. Mungkin kalau sudah agak paham 6 tahun 7 tahun, nah dilatih sabar ya, nanti di luar boleh bermain. Ini 2 tahun aja belum. Bagaimana sudah dilarang dari memakai kipas, sudah apa? Akhirnya jadi nafas jadi macam sudah mau pingsan, tak boleh macam itu. Perlatihan harus lihat umur dia dan kemampuan dia. Dan tak layak mengatakan saya lebih tahu tentang anak saya. Tidak demikian. Tiap kita boleh jadi punya anak, ingin menularkan manfaat, faedah dan pengalaman dan seterusnya. Sementara anak sudah tersiksa macam itu dengan usia yang masih bayi, menyusu aja belum berhenti, dia belum mampu itu. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal tanhas shaghira idza akhadha syai'an laisa lahu haqqun an ya'khudhah. Apakah Anda akan melarang anak kecil jika dia mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak dia untuk mengambilnya? Ini sekarang yang jawab siapa? Ismail atau Ahmad? Ahmad. Apakah akan dilarang kalau anaknya mencuri dibiarkan? Saya tak akan bicara karena saya belum punya anak. Ya ini teorinya dulu, teorinya. Walaupun anak belum berdosa, namanya belum balik, tetapi walinya yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, hal tanhas shaghira amma fihi darar. Apakah Anda melarang anak kecil dari perkara yang di dalamnya ada bahaya? Insya Allah dilarang. Walaupun anak tak paham, kadang anak pergi ke kota tengok ada sirkus kan, orang berjalan di atas tali, nanti pulang anak kadang ikut tuh. Panjat apa itu pokok atau apa, pasang tali, main sendiri, bahaya, dia belum paham aturan-aturannya. Yang main sirkus saja mungkin berlatih bertahun-tahun untuk boleh itu, dengan memakai mungkin kayu yang seimbang. Anak kecil belum paham syarat-syaratnya, nanti akan membahayakan. Seperti anak, jelas anak dulu pernah kecil kan, tak mungkin langsung besar, langsung berhayal naik gunung pakai tali. Tapi gunungnya waktu itu adalah adalah jendela yang ada kaca-kacanya. Kita berhayal, akhirnya pecah. Akhirnya kena pukul sama ibu lah. Anak belum paham, kaca bukan gunung. Anak kecil belum paham, asal yang penting pasang tali. Maka harus dilarang. Walaupun anak merasa heran, kenapa dilarang? Kenapa orang tua jahat? Kadang anak kecil tak paham. Yang ketiga, idza ra'aita tiflan yal'abu bil qadar. Kalau Anda melihat ada anak kecil bermain-main dengan benda najis. Jarang lah ya kalau sampai benda najis ya. Tapi misalkan fahal tanhahu an dzalik, apakah engkau melarang dia dari yang demikian tadi? Iya, dilarang. Ini benda najis, tak boleh. Nanti mengotori diri sendiri. Kadang anak untuk mengenal sesuatu memasukkan benda ke dalam mulut, bahaya lagi. Yang keempat, idza ra'aita tiflan yarjumut tuyur. Jika engkau melihat ada anak kecil melempari burung, kalau untuk berburu untuk nanti dimakan tidak masalah, tapi sekedar main-main, senang-senang. Fahal tanhahu an dzalik, apakah engkau melarang dari perbuatan itu? Bolehlah, Firdaus. Iya, Naam atau la tadi? La. Naam. Jawabannya naam ya. Kasihan burung-burung tidak boleh dikacau. Kalau ingin menangkapnya untuk kemudian memakannya tak masalah. Kalau sekedar untuk suka-suka mengacau tak boleh. Kasihan, mereka juga makhluk Allah yang bertasbih. Kita tambah sedikit lagi adab susaniya asyar. Pelajaran yang ke-12, adab busighar. Kalau tadi adab dengan anak-anak, sekarang adab anak-anak itu sendiri. Allah yusabiqul kibara fi majalisihim, yaitu mereka jangan mendahului orang besar, orang tua di
majelis mereka. Baik. Ya, ini yang terkait dengan apa hadisnya masalah soft. An Qais ibni Ubad, yang lain memberi harokat abad, tak masalah insyaallah. Qal baina ana fil masjid, tatkala ana sedang ada di masjid. Baina ini dzarfuz zaman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Aini. Fi shafil muqaddam, di shaf yang depan. Oh ya. Fajabadani, boleh jabada, boleh jadaba, maknanya sama, yaitu menarik. Fajabadani rajulun min khalfi, ada seorang lelaki yang menarik saya dari arah belakang. Jabdah, yaitu dengan sekali tarikan. Fanahani, kemudian dia menepikan saya atau menyingkirkan saya. Wa qama maqami, dan kemudian dia berdiri di tempat duduk, tempat berdiri saya, di shaf saya tadi. Fa wallahi ma aqaltu sholati, maka demi Allah aku tidak memahami sholatku. Iya, mungkin emosi kan, apa ini saya ditarik, akhirnya sepanjang sholat jadi tak khusyuk. Ya panas. Kenapa saya diperlakukan macam itu? Mana hak asasi manusia kalau orang sekarang? Jelas para tabiin tak sampai berpikir macam itu. Cuma apa salah saya? Falam man syaraf, tatkala dia berpaling, fa idza huwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ternyata beliau adalah sahabat qari besar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an Al-Ansari. Faqal, maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya fata la yasukallah, wahai fata, semoga Allah tidak membuat engkau susah. Inna hadza ahdun minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilaina, sesungguhnya perbuatan ini tadi adalah wasiat Nabi, wasiat dari Nabi kepada kami. Ya walaupun terasa kasar, terasa berat, terasa macam apa itu istilahnya, tasyadud, ini sikap keras, tetapi ini wasiat Nabi. Apa itu? Annaliyah, untuk kami berdirinya dekat dengan beliau, yaitu orang yang ahli qiraah atau ahli ilmu, intinya yang sudah tua-tua dan yang semacam itu, dibanding dengan sekedar anak muda. Rawahun Nasa'i. La yasukallah ay laisa hadza isa'atun lak, ini bukan perbuatan buruk kepadamu. Cuma tadi polanya memang apa? Pola doa. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i di dalam Jami'us Shahih. Sayang tidak disebut di sini, tapi tak masalah. Menunjukkan bahwasanya di tempat-tempat yang seperti ini, yang sudah ada dalil khusus, untuk mendahulukan orang yang lebih besar, maka yang kecil menepi, mungkin di belakang atau mungkin agak ke tepi kanan, tepi kiri. At-taqwim, yang pertama, manhumul ladzina kanu yaqifuna khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Siapakah orang-orang yang biasa berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, ya? Iya, para kibar, para qurra, para ulama, orang-orang yang tua dan yang semacam itu. Yang kedua, hal anta tajlisu fi majlisin yakunul kafiru ahaqqa bihi minka, apakah Anda duduk di suatu majelis yang mana, duduk di suatu tempat duduk yang mana orang yang besar lebih berhak dengannya daripada engkau? Oh, siapa? Muhammad? Ayo, jawabannya lah. Adapun kalau majelisnya bukan majelis masalah soft-soft seperti ini, tapi majelis musyawarah, Umar sendiri beliau mengumpulkan semua para qurra, baik yang tua ataupun yang muda, dan Umar berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, janganlah mudanya usia kalian menyebabkan kalian merendahkan diri kalian. Kemudian beliau mengatakan, li'annal ilma laisa bisin, ilmu bukan dilihat dari umurnya. Makanya tua muda besar kecil dikumpulkan oleh Umar, yang penting dia qari minal qurra. Sampai-sampai sebagian bapak-bapak tua muhajirin mereka heran, mereka menanyakan, kami punya anak-anak seperti Ibnu Abbas, kenapa Ibnu Abbas boleh di sini, anak kami tidak? Nah, maka Umar Ibn Khattab mengatakan, sesungguhnya itu persangkaan kalian. Nah, kemudian
diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan Ibnu Abbas bahkan lebih pandai daripada bapak-bapak muhajirin tadi. Nah, dalam majelis musyawarah yang terpandang ilmunya. Kalau dalam majelis yang macam tadi itu soft, sudah ada dalil khusus siapa yang nomor 1, kemudian berikutnya dan berikutnya. Ilahuna wallahu a'lam.